Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tahapan-tahapan terkait dengan proses penginputan pelaporan yang ada di sistem BUP Salur di aplikasi BUP tahun 2021 ini. Baik, pertama kita sudah menyiapkan aplikasinya. Pertama kita sudah masuk ke aplikasinya, kemudian kita masuk ini di bagian ini ya. Ini sudah login juga. Terus juga kita sudah kita siapkan arkasnya. Ya. Ini arkas yang RAKS yang sudah kita siapkan. Tadi kalau di video sebelumnya kita kan dalam proses penginputan di bagian perencanaan ya, di bagian BUP Salur. Di sini di bagian ini input perencanaan ya. Untuk saat ini kita akan langsung masuk ini ke bagian ini di input pelaporan. Bagaimana kita itu mengisi di bagian pelaporan ya. Di bagian pelaporan ini, kalau kita sudah menginputnya di bagian perencanaan sudah 100% seperti yang sudah muncul di sini ya. Di sini sudah pelaporan bisa dilakukan setelah perencanaan sudah dilakukan 100% sesuai dengan pagu 1 tahun. Oke, ini sudah kita input ya di video yang sebelumnya di bagian perencanaannya. Tapi untuk kali ini kita akan masuk ke bagian ini penginputan input pelaporan ya. Oke, kita langsung saja kita masuk di bagian ini. Oh bentar ya, kita coba langsung ke depan dulu. Di bagian ini ya, di bagian ini kita tentukan dulu di sini ya. Di bagian cut off ini kita tentukan dulu. Ini kita ambil yang bagian ini 2022 tahap 1. Oke, kemudian kita simpan ya atau submit. Setelah itu kita baru masuk ini ke bagian laporan ya, ke bagian laporan. Terus kita di bagian input ke laporan. Oke, kita sudah ada di menu input laporan. Ya, di sini akan muncul ya, bentuk laporan ya. Ini data yang sudah kita input di bagian perencanaan ini sudah masuk di sini. Kemudian realisasinya untuk tahap 1 ini tadi sudah kita sudah kita laporkan beberapa gitu ya. Terus untuk selanjutnya kita sudah ada berapa halaman tadi yang sudah kita input. Oke, sekarang kita masuk ini di bagian ini. Tadi kita akan inputnya sesuai dengan ini RAKS kita ya, sesuai dengan ini. Jadi kita juga di pelaporannya juga sama ya, sama dengan ini. Kita tergantung kondisi pelaksanaan kegiatannya. Di sini kita akan ini ya, di bagian tahap ini ya, tahapnya ini tahap 1 dan tahap 2. Kita fokus ke bagian ini yang akan kita laporkan itu ya. Jadi kalau yang di tahap 2 karena keuangannya masih belum bisa dicairkan, kita hanya bisa merealisasikan ke yang tahap 1. Jadi
untuk yang tahap 1 ini yang harus kita laporkan dan juga kita harus input ke dalam aplikasi BUP Salur tahun 2021 ya. Di sini munculnya masih di aplikasi BUP 2021. Oke, kita langsung masuk di sini, kita melanjutkan ini. Kalau kita sudah menginput ya, perencanaan sesuai dengan RAKS kita, seperti yang di video sebelumnya yang sudah saya buat sebelumnya. Sekarang kita fokus ke bagian ini pelaporannya. Oke. Kita langsung saja, kita misalnya di sini di bagian ini item yang ke-24 ini pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Item barangnya di sini ini yang menara warna silinder ya. Ini satu buah. Oke, langsung saja kita langsung klik di sini ya. Klik untuk membuat pelaporan atau realisasi anggaran. Oke, setelah itu langsung kita klik, maka akan muncul seperti ini ya. Muncul halaman seperti ini. Jadi kita kalau sudah masuk ke bagian ini, kemudian kita input ini. Jadi perencanaannya tadi sudah dibuat, kita jumlahnya 1 dengan harga satuannya ini 80.000 ya. Untuk saat ini kita langsung ini untuk mempermudah dan mempercepat agar kita tidak perlu mengetik ulang ya. Di sini kita blok seperti ini, kemudian kita salin atau copy. Di sini jumlahnya karena di sini sama itu ya. Tahap 1 ini hanya pembeliannya di tahap 1 saja. Langsung kita masukkan di sini, kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Oke, kita coba cek. Ini langkah awalnya seperti itu ya. Nanti kalau sudah biasa ya sudah nanti akan merasa mudah sendiri ya bagi teman-teman semuanya. Ini sudah masuk ya, menara warna silinder ini sudah harganya yang 80.000 sudah masuk di tahap 1. Oke, kita langsung ke tahap selanjutnya. Oke. Jadi untuk menginput di bagian ini, di bagian pelaporan, kita harus melihat di bagian arkasnya itu jangan sampai keliru ya, jangan sampai keliru. Misalnya di RAKS-nya ini, di RAKS-nya coba kita cek di bagian tadi, mana sudah. Ini ya, menara mana ini, menara warna silinder ya, ini di bagian tahap 1. Jadi kalau yang ini hati-hati jangan diisi gitu kan ya. Nah, ini tadi ada yang salah gitu ya, saya ada yang salah itu ya, di bagian ini balok susun angka. Di sini ada jumlahnya 2 item, tapi di tahap 1 dan tahap 2 juga ada. Ini coba kita cek ya. Balok susun angka, oke. Kita cek ini mana sudah. Nah, ini balok susun angka di sini di tahap 1 ya. Di tahap satunya langsung 2. Ini totalnya 180. Sedangkan di RAKS-nya di sini hanya 90 untuk tahap 1 dan 90 ribunya lagi ada di tahap 2. Di sini saya sengaja untuk memberikan ini contoh untuk kesalahan. Bagaimana cara untuk memperbaiki? Langsung kita masuk lagi ya, masuk lagi ini.
Coba kita cek ini di bagian RAKS-nya. Ini balok susun angka, harganya ini 90.000. Ini 2 item, ini dibagi tahap 1 dan tahap 2. Oke. Balok susun angka. Oke. Nah, di sini saya tulis langsung 2 ya. Tahap satunya 2. Oke. Di sini di tahap 2 belum aktif karena kenapa? Karena ini proses pencairannya belum. Jadi kita kalau sudah melakukan pelaporan untuk yang tahap 1, maka secara otomatis nanti kalau sudah ada realisasi untuk tahap 2, maka yang akan aktif di sini secara otomatis nanti di bagian tahap 2. Maka dari itu kita harus segera melaporkan penggunaan dana yang sudah kita terima untuk bulan ini ya. Kita startnya anggap 1 bulan ini ya. Jangan sampai melewati dari tanggal 31 Juli. Karena nanti kalau memang sudah terlewati kita tidak bisa melakukan ini. Khawatirnya tidak bisa melaporkan di bagian tahap 1. Kalau sudah tidak bisa melakukan pelaporan di tahap 1, maka nanti di realisasi tahap 2-nya nanti akan bermasalah, tidak bisa masuk ya, tidak bisa, takutnya nanti khawatirnya itu tahap yang berikutnya tidak bisa dicairkan oleh pihak pusat. Maka untuk 1 bulan ini kita harus menyelesaikan total realisasi kegiatan yang sudah kita laksanakan. Oke, ini tadi ada kesalahan, jadi kita harus ini ngisinya 1, bukan 2. Di sini jumlahnya 2 di perencanaan, tapi di sini tahap 1 hanya di yang harus dibelanjakan di tahap 1 itu hanya 1 barang, nanti yang satunya lagi ada di tahap 2. Oke, kemudian kita simpan. Dan coba kita cek lagi di bagian ini yang tadi sudah kita coba ya, menara balok susun angka. Nah, di sini sudah ya. Balok susun angka itemnya ini 2 item, terus ini di tahap 1 ini sudah 1. Oke, seperti itu ya. Terus lanjut. Makanya kita harus hati-hati kalau memang sudah itemnya ada 2 item, hati-hati takutnya nanti itu ada pembagian ya antara tahap 1 dan tahap 2 itu juga sama-sama ada. Kalau seperti itu maka kita tidak bisa langsung membuat laporannya itu dijadikan 1. Nanti akan selisih ya.
Sebenarnya kalau di bagian pelaporan ini sangat mudah ya, sangat mudah sekali. Beda dengan waktu kita membuat perencanaan. Kalau waktu kita membuat perencanaan itu karena kita mencari ya, kita mencari ini jenis-jenisnya, ini komponennya, ini yang harus kita cari. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, terus jenis penggunaannya itu masuk di bagian apa. Nah, itu yang agak kesulitan bagi kita untuk mencarinya ya, yang sesuai dengan yang ini, jenis penggunanya ini yang sesuai dengan yang ada di RAKS itu. Kalau sudah di bagian pelaporan ini tinggal ini ya, tinggal eksekusi saja seperti ini, itu lebih cepat ya. Jadi kalau di bagian perencanaan itu yang agak apa ya, agak sulit ya. Wis, ini sudah kebablas ini ya. Oke, bentar, ini sudah kebablas. Bentar dulu. Jadi dari keasikannya gitu. Sampai kita ini kebablas ya. Bentar kita cek dulu. Ini yang tahap 1 sampai di sini. Kita cari buah bulan. Atau kita cari di sini. Oh, ini betul masuk di tahap 1. Kemudian ini yang saya salah ya. Ini juga dimasukkan ke tahap 1. Dan di sini di RKS-nya ini ada, di RKS-nya masuk di tahap 2. Oke. Coba kita cek. Nah, ini ya. Harusnya di sini tidak usah ini kosongi, nah, seperti ini ya. Nah, kita cek lagi ini yang tahap 2. Keasikan tadi ya, jadi kebablas sampai ini kena input juga ya. Ini kita hapus ya. Ini kemungkinan dari teman-teman, kalau ini saya kebablasan, kalau tadi itu memang sengaja untuk sebagai acuan dari teman-teman kalau misalnya ada kesalahan entry ya. Termasuk juga ini ya, ini solusinya seperti itu ya. Kalau kita sudah salah, misalnya salah mengentry karena itu nanti tidak balance antara tahap 1 dengan tahap 2 atau dengan penerimaan yang sudah kita terima dan juga yang sudah kita realisasikan. Maka dari itu kita harus menghapus. Ini di tahap 1-nya tidak ada. Oke. Kita cek seperti ini. Jadi lebih enak ya. Langsung di bagian pencarian. Nah, itu. Tapi kalau di bagian perencanaan tadi itu inputnya tidak sesuai dengan nama barangnya yang ada di RAKS, maka kalau sudah ada kesalahan seperti ini, kita akan kesulitan untuk mencarinya, gitu ya. Jadi kita harus sama namanya dengan ini, makanya ayo yang tadi itu waktu kita di video yang sebelumnya waktu membuat perencanaan kita langsung ambil file RAKS-nya, kita copy namanya sesuai dengan yang ada di RAKS agar tidak ada perubahan gitu ya.
Oke, ini kita kasih warna agar tidak kebablasan lagi. Terus ini juga kita cek, ternyata ini juga masuk ke tahap 1. Terus ini kita cek juga apakah tadi sudah nyampe ke bagian ini ya. Oh iya. Oke, seperti yang sudah diinput ini kita kasih warna kuning ya. Balok susun huruf ini ada 2, ada 30 sama 36. Benarkah di sini? Betul ya, memang ada 2 di sini. Ini yang masuk tahap 1, tahap 2. Jadi masuk tahap 2 semua ini. Oke, kita hapus. Ini AL berarti masuk ke tahap 1. Sudah. Oke, sudah. Sudah. Ini AD ya, AD masuk tahap 2.
Ini ternyata masih ini ya, tidak bisa hilang gitu ya. Ini solusinya bagaimana? Oke, kita cari solusinya dulu. Kalau memang sudah terjadi seperti ini, bagaimana? Apakah kita harus menghapus? Nah, gitu ya. Oke, kita rekapnya, cek. Oke, kita coba keluar dulu. Ini kalau terpaksa tetap tidak hilang ya, tidak bisa. Ini kita harus ini ya, menghapus di bagian ini nanti ya. Di bagian ini sudah, karena ini sudah dilaporkan ini ya. Ini yang belum ya. Jadi ini yang harus kita eksekusi ya. Harus kita laporkan dulu ya. Ini sudah tidak bisa. Terus ini terkunci kalau sudah salah. Maka dari itu, jadi untuk teman-teman harap ini hati-hati, karena tadi ini saya lepas kontrol tadi ya. Ini ternyata tidak bisa dihapus ya kalau sudah salah. Tidak tahu, nanti kita akan konfirmasikan ke bagian pihak timnya nanti ya. Oke. Penting kita lanjut aja dulu. Kita fokus ke bagian inputnya. Jadi harus ini bagi teman-teman yang mau melaporkan, jadi harus hati-hati. Kita harus melihat di bagian RAKS-nya apakah benar-benar itu masuk di tahap 1 atau di tahap 2. Oke, kita langsung saja ini ke ini. Kalau yang sudah terlanjur itu nanti saya akan coba carikan solusinya lagi gitu ya. Kita langsung ke bagian ini. Harusnya kita seperti ini ya, mencarinya harus seperti ini, baru kita lakukan eksekusinya. Terus kita lanjut ini di bagian konsumsi parenting.
Oke, di bagian ATK ini yang 26, kita cek ini yang 27. Berarti yang akan kita laporkan di sini karena ada dua, karena ini yang 26 ini ada di tahap 2, terus ini yang di tahap 1 27. Oke, berarti yang ini ya 27. Jadi kita harus melihat ya sedetail mungkin ya, jangan sampai itu kebablasan seperti yang tadi. Ini tidak tahu nanti kedepannya bagaimana ini terkait dengan yang salah itu ya. Mudah-mudahan nanti masih ada solusi ya. Nanti akan saya informasikan untuk permasalahan jika nanti kalau ada kesalahan seperti itu. Oke. Di sini juga ada dua item. Jadi kita pastikan karena jumlahnya ini 32 dengan yang 22, pastikan yang masuk di tahap 1 itu yang mana. Oke, kita cek. Ini yang 22 ya, terus yang masuk di tahap 2 di sini ada 32 jumlahnya. Oke, berarti yang akan kita laporkan yang sekarang ini yang jumlahnya 22. Oke, kita langsung ini kita selesaikan ya. Jadi untuk mempercepat ya seperti itu. Jadi harus benar-benar memperhatikan ini di bagian RKS-nya ya. Kalau sudah masuk di bagian pelaporan, jangan seperti yang tadi ya. Yang pertama itu kita sudah kebablasan ya, itu masih belum tahu bagaimana itu nanti jalan keluarnya. Tapi nanti saya akan coba
konfirmasi lagi ya terkait dengan apa yang sudah itu salah dari yang tadi ya, penginputannya tadi, karena tadi tidak melihat ya, tidak melihat arkas kebablasan ya, keasikan ternyata itu ya. Oke, maka untuk teman-teman yang lain itu hindari ya, meskipun ini sangat mudah sekali, jadi hindari untuk untuk tidak melihat secara detail di bagian arkasnya. Oke, agar tidak terjadi hal-hal yang seperti yang telah saya lakukan di sebelumnya ini ya. Ini ada tiga berarti ini satu. Ini yang mana ini yang harus dilaporkan sekarang? Ini harganya sama. Kita lihat di bagian ini masuk di bagian ATK, terus ini di bagian UKS. Cek. Oh, ini masuk yang bagian ini, yang bagian ATK ini ya, yang bagian ATK ini masuk di bagian tahap 2 ini. Berarti yang harus kita laporkan ini yang masuk di bagian ini UKS ya, di bagian UKS. Jadi kita harus benar-benar jeli ya. Akan langsung selesaikan semuanya. Oke, ini PMT bulan Maret, terus
Ini kita sudah selesai semua untuk yang tahap 1. Cuma tadi ini ada beberapa yang kebablas ya. Tinggal kita itu mencarikan solusi bagi yang sudah terlanjur tadi itu ya. Ternyata diedit tidak bisa karena sudah masuk di bagian pelaporan ya, sudah dilaporkan. Jadi tombol editnya tidak bisa, masih nanti sambil menunggu ya, berarti ini yang sudah kita eksekusi tadi. Ada beberapa item ini apakah harus merubah sesuai dengan apa ya, sesuai dengan yang sebenarnya. Kita di tahap kedua kita belanjakan di tahap 1 ini kita masih belum bisa. Kita akan masih konfirmasi lagi dengan pihak dinas pendidikan gitu kan ya, enaknya bagaimana. Oke. Intinya seperti itu ya bagi teman-teman semuanya. Jadi saya titip lagi, sekali lagi saya titip, mohon untuk membuat laporannya itu benar-benar memperhatikan, melihat RAKS-nya, baik itu di bagian ini, di bagian tahapannya, tahap 1 ini jangan seperti yang pertama tadi itu di tahap harusnya dibelanjakan pada tahap 2, itu sudah kita proses di tahap 1. Itu kita akan lihat dulu ya. Nanti kalau memang sudah ada informasi terkait dengan hal ini, nanti kita akan informasikan juga melalui video-video informasi video yang selanjutnya. Tapi jangan lupa di like dan komen serta subscribe-nya dulu, karena nanti agar teman-teman itu dapat notifikasi terbaru terkait dengan informasi yang akan kami informasikan melalui channel ini. Oke. Kita coba cek di sini. Di rekapitulasi pelaporan. Ini ada sisa dana min ya, di sini min 421.000. Langsung ini ada pemberitahuan ya. Lebih dari 2,36% ya. Harusnya ini yang tadi itu ya, ini muncul di bagian sini. Ini ada apa? Di bagian rekap, coba kita cocokkan. Ini di bagian rekap perencanaan. Ini tadi di bagian ini di bagian prasarana kegiatan pembelajaran dan bermain. Ini di sini 6970.500. Oke, yang di sini ini ya, ini ada yang konslet di sini ya. Intinya seperti itu ya, saran saya bagi teman-teman. Jadi benar-benar hati-hati itu ya sebelum kita itu apa mengeksekusi yang ada di bagian ini pelaporan. Jadi harus benar-benar memperhatikan itu barang ini masuknya di tahap 1 atau di tahap 2. Oke, kalau sudah terjadi seperti ini, maka itu ya, tadi kita masih agak kesulitan, ini kita edit tidak bisa masih ya. Itu bagaimana kita belum tahu, tapi kita akan coba nanti setelah ini kita akan cari solusinya bagaimana. Nanti kalau sudah ketemu kita akan buat
tutorialnya melalui video-video yang berikutnya. Oke, itu dari saya kurang lebihnya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sekali lagi juga saya juga mohon maaf atas kesalahan tadi yang di depan. Seharusnya itu tidak kita tidak gegabah, tidak akan tidak maksudnya tidak sembarangan gitu ya. Jadi itu saya mohon maaf ya atas kekeliruan itu. Tapi intinya ini juga menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lain agar juga tidak mengulangi kesalahan apa yang telah saya lakukan yang ada di video ini tadi sebelumnya. Jadi saran saya terakhir itu ya, bagi teman-teman yang mau menginput di bagian BOP Salur ini, wajib ya hukumnya itu memperhatikan, melihat kondisi barang tersebut yang akan dilaporkan itu masuk ke tahap 1 atau ke tahap 2. Itu yang saya tekankan ke teman-teman. Khawatirnya saya tidak ingin juga teman-teman itu mengalami hal yang salah seperti apa yang saya lakukan dalam video ini. Oke, sehingga di bagian ini di bagian transaksinya di sini ini ada sisa dana yang ini main ya 421. Ini kita akan coba konfirmasikan. Mudah-mudahan ini akan menemukan jalan nanti ya. Oke, buat teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa di share bagi teman-teman yang lain agar video ini juga bisa memberikan pegangan buat teman-teman yang lain agar tidak terjadi kesalahan kedua kali sama dengan yang telah saya lakukan di video ini. Oke. Jadi dalam video ini mohon nanti ambil yang terbaik saja bagi teman-teman yang salah. Makanya itu untuk untuk kegiatan yang telah saya eksekusi dalam video ini, yang salah jangan diambil, ambil sisi baiknya saja. Itu pesan dari saya. Oke, mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa kepercayaan teman-teman sekalian bagi kami ya. Saya akhiri, semoga saja video ini selalu memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya, baik yang sudah senior ataupun masih yang bagian teman-teman yang masih belum tahu sama sekali itu di bagian sistem ini. Oke ya. Untuk linknya sudah saya sertakan di bagian kolom deskripsi di bagian info perencanaan ya, di input perencanaan, tapi juga di bagian deskripsi ini juga saya akan sertakan link aplikasi BOP-nya. Oke, itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.